nanti Mbak Ami akan baru lempar ke saya untuk saya jawab. Pak Soliki memastikan implementasi SOP di lapangan dan updating training. Yeah. Jadi terus yang lainnya Pak, saya akan bacakan semua. Yeah. Cuman karena memang secara metodologi level dari Indonesia sudah cukup untuk kita bisa lakukan bersama nanti. Polanya sifatnya adalah sandwich gitu ya. Setelah kita melakukan Semangat pagi. Selamat datang Bapak dan Ibu semuanya di webinar keempat bersama PKM Konsultan. Bapak dan Ibu semuanya apa kabar? Baik, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan saya Khairul, salah satu konsultan di PKM. Di hari yang berbahagia ini, saya akan menemani Anda selama 1 jam ke depan sebagai moderator. Pada webinar kali ini, kita akan membahas mengenai shop floor leadership. Berbicara mengenai shop floor, mungkin kita pernah menghadapi beberapa kendala ya, Bapak Ibu sekalian. Baik ketika menghandle bawahan kita, maupun kendala dalam pekerjaan kita sendiri. Nah, kehadiran Bapak dan Ibu semuanya pada webinar kali ini sudah sangat tepat sekali. Karena di sini kita akan membahas bersama mengenai bagaimana peran seorang leader, bagaimana cara mengelola pekerjaan, dan apa yang harus dilakukan ketika kita menghadapi masalah. Ketiga topik tersebut akan kita bahas bersama narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Tetapi sebelum kita memperkenalkan narasumber kita, saya ingin menginformasikan perihal kenyamanan Bapak dan Ibu semuanya. Untuk Bapak dan Ibu yang menggunakan laptop atau komputer, dan di hadapan layar Bapak Ibu muncul tampilan seperti berikut, maka silahkan arahkan kursor ke atas bagian tengah, lalu pilih bagian view option, dan nanti Bapak dan Ibu bisa uncheck side by side mode, sehingga tampilannya bisa seperti ini. Jauh lebih nyaman, bukan? Baik, langsung saja saya perkenalkan narasumber kita. Beliau merupakan Bapak Rahmat Vincentius Rahmat Jaini, atau yang lebih akrab disapa Bapak Vincent. Beliau merupakan seorang lulusan
teknik industri di salah satu perguruan tinggi di kota Bandung. Karir beliau dimulai sebagai seorang engineer trainee di salah satu perusahaan industri kaca. Selanjutnya beliau melanjutkan karir sebagai supervisor di salah satu perusahaan makanan terbesar di Indonesia. Dan saat ini beliau aktif sebagai konsultan di PKM Konsultan. Berbicara mengenai PKM Konsultan merupakan sebuah lembaga konsultansi dengan spesialisasi membangun budaya perbaikan berkesinambungan di perusahaan klien untuk mewujudkan peningkatan produktivitas dan kualitas melalui sumber daya manusia. Ya, setelah kurang lebih berdiri selama 33 tahun, PKM Konsultan memiliki 3 bidang expertise, yaitu Productivity and Quality Management, Human Capital Development, dan Service Excellence. Ya, Bapak Ibu semua mungkin sudah tidak sabar ya ingin memulai webinar kali ini. Tetapi ada beberapa aturan yang perlu kita sepakati bersama. Tentu agar webinar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar ya Bapak Ibu. Aturan yang pertama, Bapak dan Ibu harus memiliki sikap ingin belajar. Tentu aturan ini sudah Bapak Ibu miliki ya, sehingga kita bisa berada di sini bersama-sama. Bahkan tadi saya lihat sudah ada beberapa yang mengajukan raise hand. Wah, aktif sekali Bapak Ibu sekalian. Aturan yang kedua, suara Bapak dan Ibu akan saya nonaktifkan terlebih dahulu untuk memperlancar pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber. Tetapi kami juga mengharapkan Bapak dan Ibu tetap aktif, tetap meningkatkan rasa ingin tahu dengan cara menanyakan melalui fitur Q&A yang ada di aplikasi ini. Sedangkan untuk Bapak dan Ibu yang mengalami kendala terhadap fitur-fitur pada aplikasi Zoom, bisa juga ditanyakan melalui fitur Q&A, karena fitur raise nanti akan kita gunakan untuk sesi tertentu. Ya, Bapak Ibu yang tidak kalah pentingnya juga, kami mengharapkan Bapak dan Ibu tetap rileks, karena we'll give you some space. Oke? Baik, karena Bapak Vincent sudah hadir di hadapan kita, tetapi saya ingin memaparkan dulu bahwa kita nanti akan ada 2 sesi Bapak Ibu. Yang pertama ialah sesi sharing, di mana narasumber akan memaparkan materinya selama kurang lebih 30 menit. Lalu di sesi kedua akan ada Q&A, di mana nanti saya akan menyampaikan pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah saya pilih dari fitur Q&A ini. Baik, langsung saja kita panggil Bapak Vincent. Halo Pak Vincent. Ya, baik Pak Khairul. Wah, terima kasih tadi atas perkenalannya, luar biasa sekali. Ya, sebelum kita masuk dan berbicara mengenai shop floor leadership ini, saya tadi tertarik sekali dengan productivity and quality improvement through people yang merupakan slogan dari PKM ini. Through people, ya kami sangat percaya bahwa produktivitas dan kualitas dalam suatu perusahaan sangat bergantung besarnya kontribusi dari seluruh karyawan. Maka dari itu, saya pada webinar kali ini ingin sekali berbicara mengenai shop floor leadership. Dan ya, sebelum saya lanjut lebih jauh lagi, tentunya hari ini saya sangat bersyukur karena saya tetap bisa punya kesempatan untuk berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Tanpa mengenal waktu dan tempat loh. Kita bisa berbicara dan bisa berkomunikasi secara online. Karena berkat teknologi yang sudah berkembang saat ini. And welcome to Industry 4.0, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Saat ini kita semua terhubung satu sama lain. Kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi dari berbagai belahan dunia dalam sekali waktu. Apalagi kita sadarkan bagaimana perkembangan di negara kita saat ini. Begitu pesat, mulai dari pelayanan masyarakat, transportasi, banking, food and beverage, dan sebagainya. Sampai-sampai kita belum selesai menikmati suatu kemajuan, muncul lagi kemajuan lainnya yang lebih baru, bahkan lebih update. Ya, saya sangat tertarik sekali dengan ucapan dari William Gibson, American Canadian writer. Dia mengatakan bahwa we have no future because our present is so disrupted. Terutama hari ini dan saat ini, bagaimana sulitnya kita membayangkan bagaimana sih situasi di 3 bulan ke depan, apalagi ketika kita sedang mengalami disrupsi yang besar seperti saat ini. Yang kita alami detik ini juga. Dan tentunya kita tidak asing lagi ketika melihat gambar yang ada di depan. Saudara-saudara sekalian,
Ya, it's a virus. COVID-19 dan gambar ini yang menyebabkan disrupsi pada keseharian kita saat ini. Dan kita semua pun bisa merasakan bagaimana dampak dari pandemik ini. Bahkan disrupsi ini terlihat sekali bagaimana berbagai kota di belahan dunia mengalami situasi yang seperti ini. Jalanan sepi, toko-toko tutup. Bahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar melonjak drastis selama bulan Februari hingga Maret 2020. Dan tentunya hal ini masing-masing dari kita bisa ngerasain. Bahkan dirasakan juga oleh banyak industri. Ya, hal ini menjadi tantangan bagi semua industri di tengah pandemi ini, sehingga kita perlu mempersiapkan dengan baik untuk industri kita di tengah situasi seperti ini, ataupun ketika wabah ini nanti berakhir. Harapannya dengan webinar Shop Floor Leadership ini bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, ya sebelum kita bicara lebih lanjut mengenai Shop Floor Leadership, tentunya kenapa sih kita harus berbicara mengenai shop floor? Dan kenapa harus shop floor? Kenapa harus leadership pada shop floor? Shop floor adalah area kerja sesungguhnya, di mana pada shop floor terdapat produk dan jasa yang dibuat. Tentunya dengan kualitas yang dibangun sesuai dengan kebutuhan customer. Menggunakan sumber-sumber daya, ya bisa uang, raw material, orang, dan bahkan waktu. Dan tentunya untuk menghasilkan produk dan jasa juga menggunakan mesin dan alat. Ya, seperti komputer, mesin fotokopi, mesin CNC, printer, dan sebagainya. Kemudian interaksi orang. Di berbagai industri pada area shop floor adalah area yang memiliki jumlah orang terbanyak. Dan pastinya dengan banyaknya jumlah orang dan aktivitas yang ada di shop floor, menimbulkan banyak sekali pemborosan yang terjadi. Dan kita perlu ingat, shop floor ini bukan hanya area kerja di sektor manufaktur, tapi kita juga berbicara shop floor di area jasa atau services. Dan tentunya perlu kita sepakati Bapak Ibu rekan-rekan semua yang ada di rumah maupun ada di tempat kerja, bahwa 80% masalah banyak sekali terjadi di area shop floor ini. Ya, masalah yang banyak ini mengingat banyaknya jumlah sumber daya manusia, banyaknya aktivitas, sumber daya lainnya yang dipakai. Peralatan, mesin juga banyak kita pakai. Dan saya di sini coba akan membagikan seperti apa 80% masalah tersebut terjadi. Ya, rekan-rekan bisa melihat di layar rekan-rekan Bapak Ibu sekalian bahwa setiap perusahaan maupun organisasi kelas dunia manapun tentunya terdapat struktur organisasi secara garis besar seperti di layar Bapak Ibu, di mana adanya top management, middle management, shop floor management, dan juga team member. Ya, kalau kita berbicara team member ini mungkin seperti officer, operator, staff. Ketika kita berbicara shop floor management, ini seperti supervisor, group leader, atau foreman, atau team leader. Ya, jika melihat pada team member, biasanya mereka ini memiliki pekerjaan rutin yang paling banyak ya. Jika kita melihat definisi dari shop floor tadi, sangat masuk akal pekerjaan rutin di level team member ini yang paling banyak. Dan jika berbicara shop floor, kita akan bicara dua level, yaitu shop floor management dan juga team member tentunya. Dan di mana sih 80% masalah? Ya, 80% masalah ini terjadi di area shop floor management dan team member. Dan tentunya sisa masalah 20%-nya terjadi di level top and middle management, rekan-rekan. Karena top management bukan hanya berbicara permasalahan sehari-hari, tapi berperan dan bertanggung jawab untuk kelangsungan perusahaan dalam beberapa tahun ke depan. Atau bisa kita simpulkan, mereka bertanggung jawab akan innovation atau inovasi. Dan tentunya yang menjadi peran dan tanggung jawab dari seluruh jenjang dalam organisasi adalah pengelolaan improvement. Dan bicara mengenai improvement ini akan kita bahas lebih dalam di webinar kita siang hari ini. Nah, setiap jenjang dalam organisasi sudah memiliki peran dan tanggung jawabnya semua. Namun terkadang yang terjadi adalah 80% masalah di shop floor ini mengakibatkan level top and middle management ini harus turun untuk ikut membantu. Sebenarnya hal tersebut nggak dilarang.
Tapi tentunya dengan ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan yang jadi tanggung jawab shop floor ini menyebabkan top management mengurangi perannya dalam melakukan improvement atau inovasi. Padahal inovasi juga merupakan hal yang penting bagi keberlangsungan perusahaan dan bahkan hal ini bisa memberikan implikasi lainnya yang lebih kompleks. Kurang lebih kayak gitu Mas Khairul dan rekan-rekan sekalian. Baik, Pak Vincent. Kalau dilihat dari presentasi 80% tersebut, agak ngeri juga ya. Iya, 80% itu banyak sekali Mas Khairul. Nah, tantangannya apa aja sih Pak Vincent kalau kita mau menyelesaikan 80% masalah tersebut? Nah, ini sangat menarik ketika berbicara tantangan nih. Kalau kita lihat 80% ini masalah banyak banget. Tapi coba saya simpulkan kurang lebih kalau kita rumuskan, tantangan yang terjadi di shop floor ini nggak akan jauh-jauh dari 3 hal yang ada di layar rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian. Quality, cost, dan time. Ya, kualitas, biaya, dan waktu. Ketiga hal ini yang seringnya kita selalu permasalahkan di tempat kerja kita. Yang pasti sering kita dengar nih, kualitas kok naik turun, barang reject kita meningkat. COGS kita bahkan udah lebih dari 100% dari target yang ditentukan. Kenapa pengiriman selalu terlambat? Antrian customer selalu panjang. Waktu pelayanan kok lambat ya belakangan ini? Jumlah komplain kita juga meninggi akhir-akhir ini. Dan kejadian ini semua seringkali terjadi bersamaan. Bahkan sering terjadi bersamaan dengan tuntutan terhadap kita dengan harga jual yang lebih kompetitif. Tentunya diharapkan para leader bisa menjadi lebih lean, lebih agile, dan juga responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Dan inilah yang diharapkan menjadi mindset of world-class leader. Wah, semakin menarik nih Pak Vincent. Berbicara mengenai world class leader, apa sih yang sebenarnya seharusnya kita miliki untuk menjadi seorang world class leader? Oke, ya menjadi seorang world-class leader ya, pemimpin kelas dunia. Sebenarnya sederhana, Pak Khairul. Untuk menjadi seorang world-class leader ini kita sebenarnya cukup membutuhkan 3 hal yang paling utama. Nah, di sini saya coba berbagi ke Anda semua, ke rekan-rekan Bapak Ibu, bahwa menjadi seorang world class leader memiliki 3 hal. Yang pertama adalah tentunya managing people atau mengelola orang. Hal pertama yang dibutuhkan seorang leader adalah mengelola orang. Tentunya mengelola orang atau manusia ini bukan mengelola orang lain aja, tapi tentunya juga mengelola diri sendiri. Dan itu merupakan hal yang penting juga. Kemudian yang kedua adalah managing task atau mengelola pekerjaan. Untuk menghasilkan produk dan jasa, pasti terdapat serangkaian kerja yang harus dilakukan. Dan pastinya perlu kita kelola. Kemudian yang ketiga adalah managing improvement atau mengelola kemajuan. Ini merupakan hal yang penting juga karena tentunya kita juga harus semakin agile terhadap perubahan yang terus-menerus terjadi setiap saat. So, kita coba akan lihat satu persatu. Kita akan mulai dari managing people ini dulu. Yes, managing people atau mengelola orang. Nah, di sini saya sempat mengutip dari Jack Weatherford. Dia mengucapkan bahwa the first key to leadership is self-control. Nah, ini nanti akan menarik, akan kita bahas di dalam materi kita mengenai managing people ini. Dan rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah maupun di kantor, saya akan menampilkan gambar di depan, 2 gambar, dan silakan rekan-rekan bisa memilih salah satu dari 2 gambar yang akan saya tampilkan nih. Nah, kalau rekan-rekan lihat di depan di layar sebelah kiri ada gambar orang menggunakan mesin fotokopi. Ya, kita sebut saja handling machine. Kemudian gambar yang di sebelah kanan adalah ya seseorang yang menggunakan laptop atau handling komputer. Nah, dari kedua gambar tersebut, menurut Anda semua, manakah yang paling mudah? Apakah handling mesin fotokopi atau handling komputer? Nah, rekan-rekan semua bisa memilih melalui Windows polling yang ada di layar rekan-rekan, dan silakan apakah mengendalikan mesin atau mengendalikan komputer yang menjadi paling mudah buat rekan-rekan. Ya, Mas Khairul.
Ya, baik Pak Vincent. Ini sudah banyak yang menjawab. Sambil kita tunggu ya. Ya, Ini lagi berjalan. Saat ini sudah 130 yang mengisi. Dari 140, 68% menjawab handling komputer itu lebih mudah. Sedangkan 31% menjawab handling mesin. Oh, oke. Berarti ada sekitar ya 60. Sekarang jadi update-nya jadi 70% handling komputer. 70% dari rekan-rekan memilih handling komputer ini atau handling laptop menjadi lebih mudah. Dan 30% sisanya menjawab handling mesin. Wah, sebenarnya 70-30 nih ya. Ternyata banyak juga dan banyak juga yang mengisi handling mesin. Ternyata banyak ya yang memilih handling komputer. Mungkin karena memang kita keseharian kita banyak sekali yang menggunakan komputer. Nah, oke. Kalau misalnya ngelihat dari dua gambar ini, kalau gitu saya mau ngajak rekan-rekan Bapak Ibu sekalian untuk melihat gambar yang kedua. Ya, di layar rekan-rekan akan muncul gambar di sebelah kiri, yaitu adalah handling tools. Ya, ini adalah sebuah toolbox yang pastinya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua pernah melihat ketika ke toko perkakas ya. Dan gambar yang kedua adalah gambar sekumpulan orang atau karyawan. Wah, ini akan sama dengan pertanyaan sebelumnya. Menurut Anda, manakah yang paling mudah untuk dikendalikan? Apakah tools atau mengendalikan orang? Oke, dan akan muncul polling di layar rekan-rekan sekalian dan silakan memilih salah satu yang paling mudah untuk rekan-rekan semua. Nah, sembari menunggu hasil yang ada di layar rekan-rekan, dari polling rekan-rekan, sebenarnya saya ingin bertanya kepada Mas Khairul sendiri. Mas Khairul sendiri tentunya juga punya pengalaman bekerja, kalau nggak salah di tempat manufaktur ya. Betul, Dan Pak Vincent. Mas Khairul juga di manufaktur tentunya akan berinteraksi dengan banyak orang dan juga peralatan dan mesin. Nah, sebenarnya kalau saya mau bertanya ke Mas Khairul, mana sih yang paling mudah menurut Mas Khairul? Apakah handling people ataupun handling tools? Kalau dari pengalaman saya, lebih mudah handling tools, Pak Vincent. Handling tools ya. Kenapa tuh handling tools? Karena selama pengalaman saya, selama saya handling tools ini, dia nggak pernah memberikan feedback gitu. Wah, oke. Jadi benda mati nih soalnya. Betul. Ya. Kalau saya lihat ternyata nih Mas Khairul, ternyata hasil polling yang dilakukan oleh rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian menunjukkan bahwa yang paling mudah untuk dilakukan adalah ternyata handling tools. Handling Betul. tools ini sebesar 92% dan handling people ini dilakukan sebanyak 8%. Wah, ini semakin kecil aja nih ternyata yang memilih handling people nih. Tadi dari 10% turun menjadi 8% bahkan. Oke. Kenapa sih sebenarnya mengendalikan orang atau karyawan ini kok ternyata susah ya bagi kita semua? Apa jangan-jangan karena orang itu atau manusia adalah makhluk yang paling tidak konsisten? Dan kadang bisa berubah-ubah. Ya, kadang untuk mengendalikan orang ini paling sulit ya, apalagi di tempat kerja. Ketika punya bawahan, kok setiap jam pulang kerja mereka selalu tenggo. Kalau dikasih instruksi kerja nggak ngikutin dan bahkan nggak dikerjakan. Ketika kita kasih kerjaan, wah mereka menjadi hitung-hitungan. Tapi pernah nggak ketika rekan-rekan bisa merasakan ketika rekan kita atau bawahan kita lebih mengikuti dan lebih loyal ketika dengan yang lain, dengan atasan yang lain misalnya. Ya, mungkin aja rekan kita atau orang tersebut lebih nurut dan lebih mengikuti ketika orang lain yang berbicara atau memberikan instruksi. Ya, maka dari itu kita perlu memahami dulu, karena berkaitan dengan managing people, kita perlu memahami dulu mengenai pemahaman leadership itu sendiri. Dan ini sesuatu yang seru buat diomongin, tapi biasanya susah untuk dilakukan. Tapi nggak masalah, kita akan coba lihat bagaimana sih konsep leadership ini akan menjadi lebih menarik, tapi juga lebih mudah kita implementasi. Yes, ketika di layar rekan-rekan ada kata leadership, leadership itu adalah, it's not about title, it's not about position or flowchart, it is about one life influencing another. Ya, leadership bukan bicara jabatan kita,
posisi kita di dalam organisasi atau perusahaan, atau bagaimana struktur organisasi kita di lingkungan kita. Tapi leadership ini mengenai pengaruh kita terhadap orang lain. Bagaimana pengaruh dari satu orang terhadap orang lainnya. Nah, pengaruh ini bisa bentuknya macam-macam. Seperti ketika kita berada di lingkungan tempat tinggal kita ingin mengadakan acara arisan misalnya. Ya, semua saya yakin rekan-rekan Bapak Ibu pasti pernah, ya sebagian dari teman-teman pasti semua akan pernah mengikuti namanya kegiatan arisan. Kira-kira apa sih yang akan Anda lakukan ketika ingin mengadakan acara arisan? Ya, bisa aja mengajak atau memujuk para tetangga untuk mengikuti kegiatan tersebut ya. Tapi pertanyaannya apakah mereka semua pasti mau? Jawabannya kelihatannya belum tentu. Dan kenapa belum tentu ya? Padahal kita sudah berusaha memberikan pengaruh kepada para tetangga kita mengenai manfaat dan dampak positif dari kegiatan arisan ini. Nah, untuk supaya rekan-rekan lebih memiliki gambaran lebih, mungkin saya mau sedikit sharing berkaitan dengan gambar yang akan saya tampilkan di layar rekan-rekan. Nah, ketika di layar rekan-rekan ada gambar gunung nih, dan gambarnya bagus, indah, dan ini adalah gunung yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu adalah Gunung Merapi. Nah, dari Gunung Merapi ini sebenarnya ada cerita yang sangat menarik mengenai gunung tersebut. Kira-kira pada tahun 2010, ketika gunung tersebut menunjukkan tanda-tanda erupsi. Ketika berbicara mengenai Gunung Merapi, saat itu ada sosok yang sangat legendaris dan terkenal, yaitu sosok almarhum Mbah Marijan, yang saat itu menjadi seorang juru kunci dari Gunung Merapi. Yes, beliau mendapatkan jabatan sebagai juru kunci itu diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Karena dinilai almarhum Mbah Marijan ini memiliki kedekatan yang sangat erat dengan cerita dan aktivitas Gunung Merapi ini. Nah, ketika di tahun 2010 terjadi erupsi pada Gunung Merapi, dan saat itu seseorang pemimpin Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Sultan Hamengkubuwono ke-10, menginstruksikan kepada seluruh warga di lereng Gunung Merapi ini untuk evakuasi diri. Dan tujuannya untuk menghindari bahaya tentunya. Nah, pertanyaannya nih kira-kira, pada saat itu apa sih yang dilakukan warga ketika diminta untuk evakuasi? Ternyata warga yang ada di lereng gunung tidak mengindahkan dan mengikuti instruksi pemerintah untuk mengevakuasi diri dari lereng Gunung Merapi. Tapi kenapa warga nggak mau dievakuasi? Karena warga melihat sosok almarhum Mbah Marijan ini pun juga nggak melakukan evakuasi. Padahal saat itu pemimpin tertinggi menginstruksikan untuk evakuasi. Dan kalau dilihat, warga sangat mengikuti dan berpedoman terhadap arahan-arahan yang dilakukan oleh Mbah Marijan untuk tetap berada di tempat tinggalnya di lereng Gunung Merapi. Kita lihat bagaimana begitu besarnya pengaruh Mbah Marijan ini terhadap warga di lereng gunung, sehingga warga ini lebih memilih mengikuti Mbah Marijan ketimbang arahan dan instruksi evakuasi dari pemimpin tertinggi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kalau melihat dari cerita tersebut, apa sih yang sebenarnya dibutuhkan untuk bisa memberikan pengaruh yang besar? Kadang-kadang kita menyadari ya jabatan atau posisi kita bisa sih dan akan memberikan pengaruh juga, tapi kalau melihat situasi yang tadi yang mungkin pernah kita rasakan ketika bawahan kita maunya pulang tenggo, dikasih kerja hitung-hitungan, bahkan dikasih instruksi kerja juga nggak nurut. Nah, untuk itu sebelum saya bicara lebih lanjut lagi, saya mau ajak rekan-rekan melihat beberapa gambar berikut ini, dan saya ingin rekan-rekan coba merefleksikan dalam diri rekan-rekan masing-masing. Saya ingin mengajak rekan-rekan untuk melihat apakah orang-orang berikut ini memiliki jiwa kepemimpinan bagi rekan-rekan semua. Ya, apakah ayah atau ibu Anda memiliki jiwa kepemimpinan bagi Anda? Atau suami atau istri Anda memiliki jiwa kepemimpinan bagi Anda? Bagaimana dengan teman dekat Anda? Apakah mereka atau salah seorang dari mereka memiliki jiwa kepemimpinan bagi Anda? Dan bagaimana ketua RT, RW, atau komunitas di tempat tinggal Anda?
Bagaimana dengan pahlawan nasional kita? Apakah mereka punya jiwa kepemimpinan? Dan tentu yang terakhir adalah presiden kita saat ini. Apakah beliau juga memiliki jiwa kepemimpinan yang besar bagi Anda? Nah, setelah rekan-rekan menilai masing-masing, ya rekan-rekan tidak perlu menjawab, tapi saya ingin mengajukan pertanyaan berikutnya. Dari keseluruhan orang-orang tersebut, siapakah satu orang atau pihak yang memiliki jiwa kepemimpinan paling besar bagi Anda? Untuk itu di layar rekan-rekan sekalian akan muncul Windows Polling dan rekan-rekan akan memilih satu pilihan yang menurut Anda sekalian siapakah yang memiliki leadership paling besar bagi Anda semua. Ya, sambil menunggu jawaban dari para audiens nih, kalau dari Mas Khairul sendiri mungkin ada yang mau di-sharing, kira-kira dari keenam pihak tersebut, yang mana sih yang memiliki jiwa kepemimpinan paling besar menurut Mas Khairul? Kalau saat ini, yang memiliki jiwa kepemimpinan paling besar ada teman saya, Pak Vincent. Oke. Teman dekat berarti ya. Baik. Teman dekat dari Mas Khairul memiliki jiwa kepemimpinan ya. Wah, luar biasa. Kalau misalnya boleh di-sharingkan, kira-kira kenapa sih teman dari Mas Khairul ini memiliki jiwa kepemimpinan paling besar? Iya, karena yang pertama, teman saya ini dia tidak memiliki jabatan atau posisi dalam satu komunitas. Tetapi dia bisa memberdayakan orang-orang di sekelilingnya, sehingga dia bisa membuat komunitas ini untuk melakukan suatu hal yang positif, Pak Vincent. Wah, oke. Luar biasa. Jadi ceritanya teman dari Mas Khairul ini memiliki pengaruh yang besar ya untuk bisa menggerakkan orang-orang di lingkungannya untuk memberikan dampak yang positif. Betul, Pak Vincent. Itu luar biasa sekali. Nah, kalau saya mau lihat dari polling yang sudah diisi oleh rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, berapa persen aja tuh Pak Khairul? Ya, di sini dari jawaban rekan-rekan sekalian, yang paling banyak itu memilih ayah atau ibu dengan pemilih sebanyak 113, Pak Vincent. Oke, 113 orang atau 71% ya kelihatannya ya. Kemudian suami istri dari rekan-rekan ada yang mengisi sebanyak 9 orang, kemudian teman dekat 9 orang, ketua RT RW atau komunitas 2 orang. Pahlawan nasional 10 orang dan presiden RI ini sebanyak 16 orang. Wah, ini hampir di semua pihak yang ada di layar rekan-rekan ini ya banyak sekali yang menjawab juga presiden RI maupun pahlawan nasional. Tapi paling banyak ada di ayah ibu ya. Ya, bisa jadi memang ayah dan ibu dari rekan-rekan ini bisa dinilai memiliki jiwa kepemimpinan paling besar karena mungkin yang memiliki dampak langsung ya terhadap rekan-rekan semua. Tapi kalau saya mau review sedikit, misalnya presiden RI kita saat ini atau pahlawan nasional, belum tentu semua orang melihat bahwa mereka memiliki kepemimpinan yang sebesar itu. Tapi buat sebagian orang, pahlawan nasional punya leadership yang luar biasa banget ternyata. Dan bisa jadi orang ada yang menilai presiden kita juga punya leadership yang luar biasa. Wah, ini sangat beragam sekali ketika kita berbicara leadership. Ya, perbedaan leadership tersebut bisa jadi karena level tingkat leadership-nya yang berbeda-beda. Atau yang biasa kita kenal dengan leadership level. Sama halnya ketika orang lain melihat dan menilai leadership kita pun juga berbeda-beda. Kira-kira apakah rekan kerja atau bawahan Anda menilai Anda sendiri memiliki leadership yang sama? Apakah ada bawahan atau rekan kerja Anda ada yang cenderung mengikuti instruksi dan sekaligus ada juga yang cenderung tidak mau mengikuti instruksi Anda? Ketika hal tersebut terjadi, disitulah Anda menunjukkan level leadership Anda pun juga berbeda-beda menurut rekan kerja Anda. Dan ya, ketika kita bicara leadership ini, sebenarnya saya ingin mengkaitkan sekali dengan apa yang tadi diucapkan oleh Jack Weatherford, bahwa leadership ini akan sangat erat kaitannya dengan pengendalian diri. Leadership tied with self-improvement is reflection of our self-managing drive. Kira-kira apakah orang tua atau suami atau istri, ketua RT RW, teman dekat, pahlawan nasional, atau presiden kita saat ini tadi memiliki pengelolaan diri sendiri yang baik, pengelolaan diri yang baik.
Dan pertanyaannya, kenapa mereka memiliki pengelolaan diri yang baik? Karena mereka memahami diri sendiri mereka. Mereka sendiri memahami bagaimana diri mereka, bagaimana kelebihan dan juga kekurangan mereka. Tahu bagaimana karakter dan kepribadian diri mereka sendiri. Dan kemudian mengapa mereka bisa memberikan dan membagikan pengaruh atau leadership-nya ini terhadap orang lain. Bahkan sampai orang banyak bisa menilai bahwa mereka memiliki leadership yang luar biasa. Karena orang-orang tersebut setelah memahami diri sendiri, mereka juga memahami orang-orang yang dipimpinnya, orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga pengaruh yang dia bagikan dapat diterima oleh orang lain. Sehingga diharapkan di dalam managing people ini, kita mampu menguatkan dan memberdayakan orang di tempat kerja kita maupun yang di lingkungan kita sehari-hari. Dan tentunya managing people ini menjadi prioritas pertama ketika kita ingin meningkatkan dan menjaga produktivitas kita, khususnya di area shop floor. Ya, karena kita harus mengembangkan orang sebelum membuat produk. Ya, menurut Mas Sushita, founder of Panasonic, develop people before making product. Karena dalam membuat produk, tentunya tidak akan lepas dari campur tangan manusia pada setiap prosesnya. Orang yang akan membuat dan orang yang akan memastikan bahwa setiap pekerjaannya tersebut dapat menghasilkan produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan customer. Maka dari itu kita perlu juga mengelola hal-hal yang lainnya. Ketika kita ngomongin serangkaian pekerjaan tadi, pastinya kita juga harus memiliki kemampuan sebagai software leader, yaitu adalah managing task. Managing task atau managing pekerjaan kita. Dalam pengelolaan pekerjaan ini tentu saja menjadi hal yang selalu kita hadapi setiap hari. Sederhananya kita kadang-kadang melihat job desk atau SOP kita. Ya, itu merupakan pekerjaan yang memang kita lakukan setiap saat. Tapi bagaimana kita mengelola pekerjaan-pekerjaan kita tersebut agar selalu sesuai dengan target atau tanggung jawab yang telah diberikan kepada kita. Apa aja pekerjaan yang harus kita lakukan secara sistematis agar dapat menunjang tujuan dari departemen atau tim kita. Nah, untuk mencoba memahami managing task ini, saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk melihat gambar yang akan saya tampilkan di depan. Ya, kalau rekan-rekan melihat gambar yang muncul di layar rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, kita akan fokus, ini merupakan gambar situasi di dalam sebuah kendaraan ya, tapi kita akan fokus di benda yang ada di tengah, yaitu kunci kendaraan. Beberapa dari kita ketika akan berangkat ke tempat kerja, biasanya ada yang menggunakan kendaraan pribadi ya tentunya ya, baik motor maupun mobil misalnya. Nah, tentunya sampai saat ini untuk bisa menyalakan kendaraan, baik mobil maupun motor, mestinya pasti pakai kunci ya. Baik ada kunci yang VAT atau kunci yang smart key yang biasanya sering yang sekarang semakin masif. Nah, namun ada yang menarik berkaitan dengan kunci kendaraan. Kadang-kadang bahkan seringkali ketika kita akan menggunakan kendaraan untuk berangkat ke tempat kerja, kita kehilangan kunci motor atau mobil tersebut. Kita cari kemana-mana, di laci ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur, bahkan sampai dapur juga masih nggak ketemu. Nah, kemudian apa sih dampaknya jika hal tersebut terjadi? Ya, anggaplah akhirnya kunci tersebut ketemu. Apa dampaknya? Ya, bisa jadi kita menjadi terlambat untuk datang ke tempat kerja. Kita menjadi stres ketika berada di jalan, akhirnya mood kita jadi turun. Sampai di kantor kita dimarahin bos. Pekerjaan kita menjadi nggak fokus, kerjaan terlantar, dan akhirnya berdampak kepada performansi kita yang buruk, khususnya di hari tersebut. Nah, kita akhirnya menjadi stres ketika kita melihat performansi yang buruk. Bisa jadi mood kita juga akhirnya, atau motivasi kita menjadi turun atau demotivasi. Nah, kita bisa lihat kasus kunci kendaraan tadi. Kenapa sih hal tersebut bisa terjadi? Nah, ini kita bisa lihat mungkin masalahnya adalah penempatan kunci kita yang sembarangan ya. Meletakkannya tidak pada tempat-tempat tertentu yang sesuai. Ya, contohnya mungkin kita lihat laci kita yang berantakan seperti ini. Dan biasanya juga kita menempatkan di tas, kemudian kita cari di tas kita, ternyata tas kita juga isi barangnya sangat-sangat banyak, nggak teratur penempatannya. Dan selain itu, ketika ngomongin tempat penempatan kunci, bisa jadi persiapan kita yang mungkin nggak mateng.
Bahkan kita nggak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelumnya atau bahkan malam sebelumnya. Nah, ini menjadi menarik karena permasalahan seperti ini tentunya merupakan contoh sederhana dari kegiatan sehari-hari kita yang sebenarnya sering dan bisa jadi sering terjadi di tempat kerja kita loh teman-teman. Nah, kita perlu tindakan-tindakan yang sistematis dan terstruktur agar permasalahan dan pemborosan seperti ini bisa kita reduce, bisa kita kurangi, agar tidak memberikan dampak yang lebih besar lagi. Kalau kita review sedikit nih, problematika seperti kasus kunci kendaraan ini banyak ditemui secara sadar dan tidak sadar di tempat kerja kita ternyata. Makanya kita perlu ada pengelolaan yang tepat setiap pekerjaan dari awal hingga akhir hari misalnya, sehingga kendala-kendala kita yang kita hadapi ini bisa akan semakin lebih baik. Kendala-kendalanya semakin berkurang dan kedepannya performance kita menjadi lebih baik lagi. Nah, sebenarnya jika saya bisa ulas lebih dalam, sebenarnya apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengelola pekerjaan kita sehari-hari ini? Padahal kita sudah punya job desk loh. Bahkan kita punya work instruction atau instruksi kerja. Kita diberikan target harian dan banyak lagi yang diberikan untuk menunjang pekerjaan kita. Nah, job desk atau misalnya adalah work instruction ini tentunya perlu kita kelola lebih rinci. Dan apa aja sih yang kita harus lakukan? Misalnya ketika kita membuat leader standard work, kita perlu ada pengelolaan atau manajemen dari kegiatan sehari-hari kita. Kemudian hal lainnya adalah bagaimana pengaturan atau pengelolaan tempat kerja kita yang kita sebut dengan workplace organization. Yang dimana pada area kerja kita perlu yang namanya mungkin layout standar atau penempatan peralatan dan bahan, alat-alat kerja kita. Ya bisa jadi yang kita sering dengar berkaitan dengan 5S atau 5R. Bagaimana penerapannya? Dan untuk memastikan pengelolaan tempat kerja ini menjadi lebih efektif tentunya. Nah, setelah itu tentunya kalau kita di tempat kerja kita coba mengingat lagi definisi dari shop floor di awal yang tadi. Bahwa di shop floor ini banyak sekali sumber daya manusia yang terlibat. Pertanyaannya, apakah pekerjaan-pekerjaan di unit atau fungsi kita ini dapat terlaksana dengan baik? Apalagi kita punya tim yang jumlahnya banyak sekali. Sehingga kita memerlukan suatu pengelolaan terhadap sumber daya manusia ini atau manpower organization. Baik melihat dari jumlahnya maupun juga melihat dari bagaimana sih tingkat skill mereka, bagaimana kemampuan yang mereka miliki. Ya, ini akan kita bahas di manpower organization. Nah, tentunya tujuannya adalah agar supaya dengan adanya daily activity management, workplace organization, dan manpower organization ini bisa mengharapkan terciptanya high productivity. Tapi bagaimana pengelolaan pekerjaan ini dapat terjaga dan termonitor dengan baik setiap harinya? Jawabannya adalah perlu adanya penerapan daily management system yang menggunakan visual control. Yes, dengan tujuan agar visual control yang dapat lebih mudah dipahami dengan efektif dan efisien, sehingga kita bisa lebih cepat memahami permasalahan yang telah kita hadapi hari ini. Dan juga bagaimana hal ini dapat berguna untuk hari, esok, atau periode berikutnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjaga produktivitas kita. Bagaimana jika produktivitas kerja kita nggak meningkat? Nah, hal ini menarik karena dengan adanya daily management system ini, rekan-rekan paling tidak sudah dapat mengendalikan bagaimana performansi secara sistematis di tempat kerja kita. Sehingga kita menemukan masalah di tempat kerja kita dengan namanya melakukan improvement. Ya, hal yang ketiga yang tentunya diharapkan dimiliki oleh shop floor leader adalah managing improvement. Di mana managing improvement ini tidak perlu kita bayangkan seperti hari ini kita mengerjakan secara manual, kemudian esok hari harus melakukan secara otomatis. Tapi improvement itu dimulai dulu dari hal yang paling sederhana, yaitu peka terhadap masalah. Ya, kepekaan ini akan menjadi sangat penting dalam mengelola pekerjaan kita untuk mengetahui apakah pekerjaan dan aktivitas kita masih sesuai standar atau enggak. Nah, sebenarnya saya ingin bertanya kepada rekan-rekan semua, apakah rekan-rekan atau Bapak Ibu semua memiliki masalah saat ini? Dan apa sih ekspektasi terhadap masalah tersebut? Mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan semua bisa menuliskan dalam fitur Q&A yang ada di dalam Zoom, kemudian tuliskan dengan format 1_ jawaban Bapak Ibu sekalian. Silahkan. Nah, untuk
menunggu dari hasil jawaban yang diberikan oleh rekan-rekan dan Bapak Ibu nih, sebenarnya saya ingin menanyakan bagaimana dari Pak Khairul sendiri, dari Mas Khairul nih. Ada nggak sih permasalahan yang dihadapi oleh Mas Khairul dan juga apa sih ekspektasinya? Ya, kalau saat ini saya merasakan masalah, yaitu WFH ini, Pak Vincent. Karena saya agak bosen ya selama WFH. Saya lebih senang kalau kita bisa beraktivitas seperti biasa gitu. Jadi ekspektasi saya, semoga corona ini bisa segera kita lewati, masa pandemi ini, lalu kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Wah, oke. Nah, saya sebenarnya nggak sabar pengen melihat bagaimana respon dari rekan-rekan atau Bapak Ibu sekalian. Gimana Mas Khairul? Mungkin Anda bisa dibacakan. Ya, ini sudah mulai masuk Pak Vincent. Yang pertama, masalah yang dihadapi yaitu dari Bapak Susilo Dwi Raharjo. Dia bilang kalau tim leader di Softfloor kurang dihargai oleh timnya yang notabene-nya lebih tua dari usianya. Wah, oke. Berarti harapannya adalah bisa lebih dihargai ya. Oke, kemudian ada yang lain, Pak Khairul? Ya, ada lagi dari Bapak Chandra. Dia bilang handling personil dengan sifat bengal dan semaunya sendiri. Wow, oke. Luar biasa. Ya, kelihatan sekali sebenarnya kalau saya lihat dari jawaban dari rekan-rekan bahwa rekan-rekan punya harapan maupun ekspektasi sebenarnya ya terhadap masalah-masalah tersebut. Dan semua orang tentunya memiliki masalah setiap saat ya. Apa ada nggak ya nggak punya masalah? Jika nggak ada masalah, bisa jadi orang tersebut yang bermasalah. Nah, tentunya bicara mengenai masalah atau problem, itu sebenarnya adanya gap loh ternyata rekan-rekan. Gap antara keinginan maupun kebutuhan dengan kondisi aktual yang telah terjadi. Ya, setiap saat kita pasti memiliki masalah. Begitu banyak harapan di dalam hidup kita dan juga bagaimana aktual tersebut terjadi. Tentunya masalah-masalah yang kita hadapi ini tidak diharapkan menjadi kendala atau hambatan di masa depan. Masalah ini diharapkan bisa menjadi peluang untuk sebuah kemajuan dan peningkatan bagi diri kita. Masalah sama dengan peluang kemajuan. Apakah kita benar-benar bisa mampu menemukan masalah? Ya, masalah diharapkan dapat kita pecahkan. Tentunya masalah tersebut kita bisa mencari kenapa masalah tersebut bisa terjadi. Kemudian setelah itu kita bisa melihat dan melakukan perbaikan apa yang bisa kita lakukan terhadap penyebab-penyebab masalah tersebut. Dan harapannya setelah masalah tersebut dapat diperbaiki, kita bisa mengalami kemajuan. Yes, setiap masalah tentunya memberikan pembelajaran yang berarti buat kita, apalagi ketika kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Maka dari itu kita perlu mencoba langkah mulai dari memecahkan masalah tersebut terlebih dahulu, atau yang sering kita dengar dengan istilah problem solving. Ya, mengenai problem solving ini pastinya beberapa rekan-rekan sudah mengikuti webinar di hari Kamis yang lalu oleh Bapak Miki tentunya mengenai PDCA and QC Tools. Jadi saya nggak perlu panjang lebar lagi, namun yang pasti untuk menjadi shop floor leader, kita perlu memahami bagaimana sih problem solving ini. Nah, saya ingin mengajak rekan-rekan untuk ya berdiskusi sesaat. Apakah rekan-rekan pernah mengalami batuk? Ya, jangan dikira untuk membahas mengenai corona ya di sini ya, tapi bayangkan ketika Anda mengalami batuk, apa sih yang akan Anda lakukan agar batuk tersebut tidak muncul kembali atau rekan-rekan menjadi sembuh. Mohon rekan-rekan bisa gunakan fitur Raise Hand dan tentunya rekan saya Mas Khairul akan memilih satu orang yang untuk bisa langsung diskusi dengan saya nih. Silahkan Mas Khairul. Baik, Pak Vincent, ini sudah langsung ramai sekali ya yang mengangkat tangannya. Saya dari yang mengangkat tangan pertama, Pak Vincent, ini dari Ibu Devi Popina Putri. Ibu Devi Popina Putri. Oke. Iya, mohon untuk Ibu Devi nanti bisa menyebutkan nama, asal perusahaan, dan lokasinya saat ini. Ya, halo Bu Devi. Halo. Ya, halo. Semangat pagi Bu Devi. Mungkin boleh Selamat disebutkan pagi. Bu Devi asalnya dan juga perusahaannya Bu Devi. Perkenalkan nama saya Devi Popina Putri. Nama perusahaan PT TRC Industri Indonesia di Cikarang. Oke, TRC Indonesia dari Cikarang. Ya. Ya. Kira-kira ya sesuai dengan pertanyaan tadi, Bu Devi Ya. pernah mengalami batuk? Pernah, pasti pernah Ya. dong. Dan apa yang Ibu Devi lakukan supaya batuk ini menjadi sembuh, Bu Devi? Oke, biasanya ya kalau batuk saya lebih melakukan hal-hal yang memang alami seperti kayak
menghindari obat ya, terutama kayak Oke. minum air putih yang banyak. Terus kalau memang nggak sembuh juga, itu baru kita ke dokter seperti itu. Oke, jadi yang dilakukan adalah minum air putih yang banyak, yang lebih natural. Kemudian kalau misalnya memang nggak sembuh juga, akhirnya ke dokter ya, dan minum obat ya tentunya kalau ke dokter ya. Iya, betul. Nah, ketika minum obat, akhirnya sembuh batuknya, pernah nggak sih terjadi batuk lagi di kemudian hari, misalnya 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan? Kalau misalnya untuk batuk lagi di kemudian hari itu, kalau misalnya saya makan yang bakalan menimbulkan hal-hal yang bikin saya batuk, pasti saya akan batuk seperti itu. Makanya sebelum saya batuk atau kemungkinan batuk itu, saya menghindari supaya nggak terjadi lagi sakit gitu. Oke. Luar biasa Bu Devi. Oke, terima kasih banget waktu dan kesempatannya Bu Devi. Iya. Ya, terima kasih Bu Devi. Terima kasih kembali. Iya. Ya, ini sangat luar biasa kasus yang dialami oleh Bu Devi ketika awalnya mengalami batuk, akhirnya mencoba menyembuhkan diri dari batuknya menggunakan misalnya yang lebih natural, misalnya minum air putih. Atau bahkan kalau nggak sembuh, akhirnya terpaksa harus datang ke dokter untuk minum obat supaya sembuh. Nah, kalau rekan-rekan lihat kasusnya, jika batuk itu muncul lagi, berarti sebenarnya kita itu nggak menyelesaikan masalah. Tapi sebenarnya kalau ngelihat dari kasus Bu Devi, akhirnya apa yang dilakukan Bu Devi coba menyelesaikan apa sih yang penyebab dari batuk tersebut. Nah, ketika tadi Bu Devi minum obat, sebenarnya yang dilakukan adalah hanya menyelesaikan gejalanya saja dari suatu masalah. Tapi kita perlu menyelesaikan sebenarnya, kenapa batuk tersebut bisa terjadi. Dan harapannya, ketika kita bisa menyelesaikan kenapa batuk tersebut terjadi, ini harapannya bisa mengurangi atau kemungkinan batuk yang ada terjadi di masa depan. Nah, maka dari itu rekan-rekan saya ingin sharing sedikit berkaitan dengan problem solving ini, tentunya berkaitan dengan batuk. Maka dari itu sebenarnya kita perlu mengetahui bahwa problem solving ini merupakan aktivitas yang mengatasi masalah hingga ke akar sebabnya. Untuk melakukan ini tentu saja kita bisa melakukan dengan tools yang sangat sederhana yang paling mungkin beberapa dari rekan-rekan memahami, yaitu seperti root cause analysis yang kita kenal juga dengan why analysis. Nah, melihat kasus batuk tadi, sebenarnya ketika kita mencoba menghindari dan menyelesaikan batuk melalui sebab-sebab batuk. Kenapa sih batuk tersebut bisa muncul? Ya, kalau dari kasus Bu Devi tadi, batuk bisa muncul karena mungkin makan gorengan, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang bisa menyebabkan daya tahan tubuh Bu Devi menjadi lebih rendah. Nah, ketika tadi Ibu Devi pergi ke dokter untuk menyembuhkan batuk dengan minum obat, sebenarnya kita hanya menyelesaikan gejala batuknya aja ya. Yang mungkin kita sering sebut dengan problem fixing, mengatasi dan mengobati gejala dari suatu masalah aja. Nah, tentunya rekan-rekan semua dengan menguasai pengelolaan improvement, dengan meningkatkan kepekaan akan masalah, dan kemudian mengelola penyelesaian masalah, diharapkan akan membantu kita mengurangi permasalahan yang ada di area shop floor kita. Atau dengan kata lain, kita ingin meningkatkan kualitas, improve quality. Nah, melihat apa yang sudah dari tadi saya sampaikan, bahwa people empower, productivity increase, and quality improve akan menciptakan a great shop floor leader. Ya, saya kira untuk webinar hari ini saya sharing segitu aja, Mas Khairul. Baik, terima kasih Pak Vincent atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu tanya jawab bersama narasumber. Bapak Vincent, perlu diketahui bahwa peserta webinar ini sangatlah aktif. Terlihat dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan baik yang sudah saya terima. Akan tetapi saya memohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti hanya ada beberapa pertanyaan saja yang akan saya sampaikan ke narasumber. Karena waktu kita terbatas ya Bapak Ibu sekalian. Untuk Bapak Vincent, pertanyaan pertama datang dari Ibu Giarti Gia. Beliau dari Mitra Keluarga Gading Serpong. Halo Bu Giatri, ini salah satu klien kita nih Pak Vincent. Beliau bertanya, seorang leader harus menjadi role model bagi bawahannya. Bagaimana jika seorang leader, jika ada kesalahan dengan stafnya, lalu leader tersebut akan memberikan stempel yang negatif dengan staf tersebut? Mohon pencerahannya Pak Vincent. Baik, terima kasih Bu Giatri. Oke, ya Bu Giatri, halo, semangat pagi.
Ya, berkaitan dengan pertanyaan Ibu Giatri, ya, ketika seorang leader ini diharapkan bisa menjadi role model, tapi bagaimana ketika ada kesalahan dari stafnya, ya kadang-kadang seorang leader itu akhirnya judgment ya, atau judging biasanya kita sebutnya, atau memberikan stempel negatif nih kalau istilah dari Bu Giatri. Ya, memang sebenarnya sebagai seorang leader kita betul yang disampaikan Bu Giatri adalah kita harus bisa menjadi role model tentunya. Nah, tentunya sebagai seorang leader karena kita menjadi role model, ya kita harus juga lebih open mind sebenarnya. Kita lebih harus membuka diri, membuka pikiran kita, melihat kenapa sih bawahan kita tersebut melakukan kesalahan. Ya, tentunya dengan kita mengetahui dan memahami bagaimana kita mengelola orang, contohnya kita bisa memahami diri sendiri, kemudian bagaimana kita bisa memahami orang lain, tentunya akan membantu kita untuk supaya lebih nggak cepat judging atau cepat memberikan stempel. Kita dengan memahami orang lain tersebut, kenapa sih orang tersebut melakukan kesalahan? Kira-kira ada nggak sih hal-hal di balik itu semua yang menyebabkan orang tersebut melakukan kesalahan? Atau kadang-kadang masalahnya lebih sering terjadi. Mungkin bisa kita cek bagaimana dengan motivasi kerjanya dia. Dan ketika kita juga memahami dia, oke, misalnya ternyata ada beberapa kendala yang dialami bawahan kita misalnya. Kemudian ya tentunya dengan kita ya di dalam suatu perusahaan atau di dalam organisasi tentunya ada peraturan-peraturan yang mengatur. Dan ini tentunya bisa kita, ya kalau memang terpaksa kita harus memberikan sanksi misalnya, atau teguran aja. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita bisa memberikan teguran yang tepat. Dengan kita memahami orang lain, kita memahami rekan kerja kita tersebut, apa motivasinya, bagaimana kepribadiannya, bagaimana karakter orang tersebut, tentunya kita juga bisa memberikan feedback atau masukan yang lebih kena sasaran, yang lebih efektif tentunya. Nah, tentunya memang sebagai leader kita memang harus lebih open mind dan lebih memahami orang lain dulu, supaya kita nggak cepat judging. Sebenarnya itu sih, Ibu Giatri. Kurang lebih itu semoga bermanfaat buat Bu Giatri. Baik, terima kasih Pak Vincent. Berarti dengan kata lain kita harus memahami dulu bawahan kita tersebut ya, sehingga treatment kita bisa tepat gitu kepada bawahan kita ya. Iya, betul. Baik, terima kasih. Semoga menjawab Bu Giatri. Pertanyaan kedua dari Ibu Nina Septina, beliau dari Universitas Katolik Parahyangan. Beliau menanyakan bagaimana cara seorang leader untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas diri agar menjadi sosok yang punya pengaruh positif dan menginspirasi. Apakah ada training khusus nih Pak Vincent yang disediakan PKM ini? Ya, ini pertanyaan langsung bertanya apakah ada training khusus nih, terutama untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas dari seorang leader ya, supaya bisa memberikan pengaruh positif. Of course, memang ketika kita menjadi seorang leader, kita tetap harus selalu meningkatkan kemampuan dan kapasitas diri kita. Makanya ketika menjadi world class leader, kita nggak harus cuma bicara managing people, tapi juga managing improvement. Bagaimana kita selalu melakukan improvement dan peningkatan kemampuan kita. Nah, dengan melalui training online, dengan melalui online training shop for leadership ini sebenarnya kita, ya tadi kita udah membahas mengenai level leadership ya. Tentunya ketika kita berbicara level leadership, mungkin teman-teman mungkin sebagian ada yang memahami apa yang pernah disampaikan oleh John C. Maxwell mengenai level of leadership ini, bahwa level leadership ini ada 5 level. Nah, tentunya dengan kita mengetahui 5 level leadership ini, kita diharapkan, oke, misalnya kita ada di level berapa, dan kemudian bagaimana cara kita meningkatkannya. Nah, tentunya di shop floor leadership ini kita akan belajar sesuatu yang lebih praktikal lagi pastinya. Dan pastinya yang pasti kita harus selalu punya keinginan untuk selalu meningkatkan dan mengembangkan kapasitas kita. Baik, terima kasih Pak Vincent. Semoga menjawab ya. Nah, mungkin berbicara mengenai training lanjutannya nih Pak Vincent. Kalau untuk meningkatkan leader ini ada sebenarnya di PKM ya? Of course, ada dong. Bahkan di online training shop floor leadership juga disediakan ya? Yes, of course. Di online training shop floor leadership ini tentunya kita juga akan membawa teman-teman dan rekan-rekan semua ya di managing people, managing task maupun managing improvement. Managing people ini kita akan berbicara tadi level of leadership. Kemudian setelah itu bagaimana sih kita memahami diri kita sendiri? Nah, untuk kita bisa berkembang tentunya kita harus paham diri kita apa yang menjadi kelebihan-kelebihan kita. Apa aja yang menjadi kekurangan atau hal-hal yang butuh kita kembangkan lagi. Dengan kita memahami apa yang menjadi
kelebihan dan kekurangan kita ini tentunya kita akan semakin terbuka. Oh, ternyata memang ada hal-hal yang perlu kita kembangkan. Nah, kemudian bagaimana sisi leadership ini akhirnya bisa tercurahkan, akhirnya terbagi dengan rekan-rekan atau orang-orang yang di sekitarnya. Ya, melalui dengan memahami orang lain. Jadi setelah memahami diri sendiri, kita pun juga perlu memahami orang lain. Sehingga kapasitas leadership kita pun juga nggak hanya untuk diri kita, tapi bisa dirasakan oleh rekan-rekan di sekitar. Baik, terima kasih Pak Vincent. Cukup detail jawabannya ya. Semoga bisa menjawab sekali lagi. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi tanya jawab pada webinar kali ini sudah terlaksana dengan baik. Mungkin tadi ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kami jawab, tetapi Bapak dan Ibu tidak usah khawatir, karena nanti setelah selesai webinar ini, saya dan Bapak Vincent akan menjawab seluruh pertanyaan Bapak Ibu sekalian, dan nanti akan kami rekam, lalu kami publish melalui YouTube PKM Konsultan. Untuk waktunya kapan, nanti kami informasikan lebih lanjut. Baik, selanjutnya Bapak Vincent, apakah ada closing statement, Pak? Ya, untuk closing statement khususnya, ya ini buat Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang maupun ada di rumah maupun ada di tempat kerja. Ketika ya kita memahami bahwa di saat ini kita memang sedang ada di situasi krisis ya, di tengah wabah COVID-19 ini. Saya sedikit ada pesan untuk rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian bahwa this crisis is like an archery. You need to step back to get glide further. Be agile, responsive, dan unbreakable. Ya, tentunya di masa krisis seperti ini, kita memang seperti bermain panahan, rekan-rekan. Kita harus mundur selangkah, kita harus mundur dulu supaya kita bisa meluncur yang lebih jauh lagi. Tapi memang kita harus lebih agile, kita harus responsif dan fleksibel, dan tentunya kita juga harus tangguh supaya panahan kita, tali busur kita tetap utuh, dan akhirnya bisa meluncurkan anak panah kita ke tempat yang lebih jauh lagi. Itu aja Pak Khairul, pesan dari saya. Baik, terima kasih Pak Vincent. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, kami dari PKM akan menginformasikan bahwa kami masih akan melaksanakan PKM webinar, yaitu Warehouse Management pada hari Kamis 16 April 2020 dan ISO 37001 tanggal 21 April 2020. Dan saya informasikan juga bahwa seluruh agenda webinar PKM akan diberikan sertifikat. Untuk seperti apa detailnya nanti akan saya bahas di belakang ya. Jadi tetap stay tune dengan webinar ini. Selanjutnya tadi sempat dibahas juga mengenai online public training. Nah, di sini kami juga menyediakan online public training series untuk salah satu topiknya yaitu shop floor leadership. Nah, di sini kami akan membahas lebih dalam dan lebih praktikal lagi mengenai level kepemimpinan, tipe kepemimpinan, daily management system, bagaimana itu yang dimaksud dengan pemborosan dan cara menguranginya. Lalu kita juga akan belajar mengenai workplace organization dan masih banyak lagi. Kita juga tentu akan belajar mengenai root cause analysis ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk waktunya kapan? Nanti Bapak dan Ibu bisa tunggu update-nya di sosial media kami. Bapak Ibu silahkan follow sosial media kami di LinkedIn, Instagram, YouTube, maupun website PKM. Selanjutnya untuk Bapak dan Ibu juga yang membutuhkan training khusus, Bapak dan Ibu bisa langsung hubungi kami di email, yaitu pkmcons@pkm.co.id, atau bisa juga WhatsApp kami di 0812 1057 6646. Dan kami juga memohon bantuannya untuk Bapak dan Ibu untuk peningkatan layanan online PKM. Kami mohon Bapak dan Ibu untuk mengisi form evaluasi yang akan muncul di tampilan Bapak Ibu semuanya. Ya, sebentar. Form evaluasinya akan muncul kurang lebih 10 pertanyaan ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, di form evaluasi ini kurang lebih 10 pertanyaan. Dan untuk Bapak dan Ibu yang sudah mengisi 10 pertanyaan, nanti akan kami berikan e-sertifikat ke email masing-masing. Sekali lagi kami sampaikan bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengisi form evaluasi ini,
nanti akan kami kirimkan e-sertifikat ke email masing-masing. Perlu diketahui juga bahwa form atau polling ini hanya bisa disubmit ketika Bapak dan Ibu sudah mengisi 10 pertanyaan yang ada di polling ini. Baik, sambil menunggu Bapak dan Ibu mengisi, akhir kata saya Khairul, saya pamit undur diri, tetapi sebelum itu ada beberapa poin penting, yaitu Bapak dan Ibu kami harapkan untuk tetap stay at home, stay safe, stay healthy, and keep learning. Okay, for last but not least, see you and bye-bye.